Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pemuliaan tanaman dan pemuliaan hewan. Disimak baik-baik ya. Pemuliaan tanaman dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mempelajari tentang adanya pertukaran dan perbaikan karakter tanaman yang diwariskan pada suatu populasi baru dengan sifat genetik yang baru. Pemuliaan tanaman umumnya mencakup tindakan penangkaran, persilangan, dan seleksi. Nah, tujuan pemuliaan tanaman untuk memperoleh atau mengembangkan varietas atau hibrida, sehingga memberi hasil lebih tinggi dan menguntungkan. Mempelajari tentang perubahan susunan sifat genetik pada tanaman agar diperoleh tanaman yang menguntungkan bagi manusia. Beberapa contoh tempat di mana kita bisa menyaksikan produk-produk tanaman baru bisa dihasilkan. Contohnya di Balit Salembang. Di sana banyak sekali terdapat banyak varietas tanaman baru hasil dari persilangan tumbuhan yang lebih unggul. Kemudian ada Balai Besar Litbang BPTH Yogyakarta. Nah, dampak positif dari pemuliaan tanaman antara lain 1. Meningkatkan hasil dan kualitas panen. Yang kedua, meningkatkan ukuran biji dan bunga. Yang ketiga, munculnya tumbuhan dengan bentuk fisik yang lebih menarik. Kemudian, contoh pemuliaan tanaman ini adalah perbaikan ukuran buah pepaya yang kecil menjadi lebih besar dan sedikit berbiji. Kemudian ada variasi pada bunga anggrek yang menambah keindahan bunga. Terus ada ketahanan bunga sedap malam dengan menambah asam benzoat. Seperti ini. Penemuan jambu biji atau disebut juga dengan jambu kristal. Penemuan kacang panjang ungu yang mengandung antisianin untuk menghambat penuaan. Kali ini kita akan melakukan praktikum ya pada tanaman terong. Simak baik-baik videonya. Kali ini saya akan mempraktekkan penyerbukan buatan pada tanaman terong. Pada tanaman terong ini akan terjadi proses kastrasi dan proses polinasi. Lah, ini adalah bunga yang akan kita kastrasi terlebih dahulu. Kita bersihkan polennya dulu dengan menggunakan pinset. Setelah itu kita akan tutup dengan sedotan plastik ini. Selanjutnya kita tunggu sampai keesokan harinya. Kali ini akan saya lakukan proses polinasi di hari berikutnya. Proses polinasi baiknya dilakukan ketika pagi hari. Kita akan mengambil polen terlebih dahulu. Kemudian kita akan menempelkan pada butiknya tadi. Setelah itu kita tutup dengan kertas.
Kemudian setelah kita tutup dengan kertas, kita beri tanda dengan menggunakan benang. Setelah menyaksikan video tadi, tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Dari video tadi, kerjakan soal secara berkelompok, sesuai kelompok yang sudah dibentuk ya. Kemudian di bawahnya ada soal objektif, kerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan. Pada materi yang kedua ada pemuliaan hewan. Pemuliaan hewan merupakan kegiatan dalam peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Pemuliaan hewan merupakan salah satu bentuk penerapan genetika pada hewan. Nah, apa sih genetika itu? Genetika adalah ilmu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada hewan memungkinkan manusia untuk memanipulasi susunan gen pada hewan, sehingga dihasilkan bibit unggul terbaik. Upaya peningkatan produksi ternak melalui pemuliaan hewan bertujuan untuk meningkatkan sifat produksi dan reproduksi ternak dalam bentuk peningkatan mutu genetiknya dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, cara dari pemuliaan hewan ini antara lain yaitu 1. Ada inseminasi buatan atau biasa disebut dengan kawin suntik. Inseminasi buatan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai inseminator dalam memasukkan spermatozoa hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat inseminasi agar terjadi pembuahan dan kehamilan atau bunting. Contoh, hewan yang perkembangbiakannya dilakukan dengan teknik inseminasi buatan adalah sapi. Manfaat yang dapat diperoleh dari teknik inseminasi buatan adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengukur jarak kelahiran hewan ternak dengan baik. 2. Dapat mencegah terjadinya kawin sedarah pada hewan betina. Yang ketiga, spermatozoa dapat dipakai dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. 4. Menghindari kecelakaan fisik pada ternak yang biasa terjadi pada saat perkawinan. 5. Dapat menghindarkan ternak dari penularan penyakit, khususnya lewat hubungan kelamin. Cara yang kedua, ada kawin silang atau disebut hibridasi. Kawin silang atau hibridasi adalah kegiatan menggabungkan keanekaragaman genetik melalui perkawinan suatu individu yang telah diketahui sifatnya dengan individu sejenis lainnya. Terdapat 2 jenis persilangan. Yang pertama, persilangan alami dan persilangan buatan yang merupakan campur tangan manusia. Jenis kawin silang antara lain sebagai berikut. 1. Silang murni atau pure breeding. 2. Silang dalam atau inbreeding. 3. Silang luar atau cross breeding. 4. Upbreeding. Hewan yang dapat disilangkan adalah hewan yang berasal dari satu famili atau subfamili. Misalkan antara kambing dan domba yang menghasilkan sheep atau ghost sheep. Contoh dari pemuliaan hewan persilangan sifat antara lain ada ayam Leghorn, ada sapi Bali, ada domba Garut, ada ayam broiler jenis Cornish, ada ayam broiler Plymouth Rock, ada sapi PO atau peranakan Ongol, dan sapi Brahman. Nah, jangan lupa ya, kalian mengerjakan tugas membuat poster tentang pemuliaan hewan di kertas A4. Kemudian tugas kelompoknya, kalian cari hewan-hewan yang merupakan hasil dari pemuliaan hewan. Tulis di kolom beserta kelebihan dari pemuliaan hewan tersebut. Dan jangan lupa soal objektifnya. Selamat mengerjakan.